Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Kak. Oke, suaranya kecil banget di saya. Oke, sudahlah. Oke, kita lanjutin dari yang pertemuan kemarin langsung aja ya. Oke, saya izin share screen dulu. Udah ini tertampil apa yang saya share? Udah Kak, udah ada. Udah ya? Oke, wait dulu. Oke. Nah, terakhir kita ngerjain sampai nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, sekarang kita masuk ke nomor selanjutnya ya. Oke, nomor 8. Di sini nomor 8. Oke, untuk nomor 8 kan katanya di sini andaikan 4 kartu diambil dari sebuah deck gitu ya. Dari sebuah deck kartu bridge ya, kartu remi tanpa pengembalian, peluang untuk mendapatkan 4 kartu warna hitam. Nah, kira-kira ini gimana nih penyelesaiannya? Ayo, menurut kalian gimana? Empat kartu warna hitam, diambil 4 kartu warna hitam. Jadi dari soal itu nomor 8 itu, dari nomor 8 katanya ada 52 kartu ya. Ada 52 kartu. Kemudian dari 52 kartu ini nih, dari 52 set kartu ini ada berapa aja? Kira-kira untuk kartu bridge itu isinya apa aja? Ya, kartu bridge itu ada apa aja isinya di dalamnya? Ya, ada apa aja? Ayo, 52 kartu bridge. Atau suara saya putus-putus nih? Apa namanya, kalau emang nggak bisa on mic mungkin boleh dibalas secara chat, nggak apa-apa gitu. Kayak 52 kartu ini ada apa aja? 13 kartu warna merah hati gitu ya, 13 hati. Terus habis itu 13 wajik ya. Ada kemudian 13 waru hitam. Gimana deh? Saya lupa. Oh ya. Gitu ya. Kurang lebih sama 13 keriting. Ya, 13 keriting. Keriting tuh begini ya. Nah, anggap aja ya itu keriting. Nah, yang warna merah itu adalah yang ini merah, ini merah, kemudian ini hitam, kemudian ini hitam. Nah, ternyata dari 52 kartu ini diambil berapa kartu? Katanya 4 kartu nih. Nah, dan kita mau 4 kartunya ini warna hitam. Nah, kira-kira peluangnya berapa nih? 4 hitam. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu? Ayo. Ayo, 4. Dari ada 52 kartu nih. Ada 26 kartu warna hitam, pastinya yang jelas ya. Kemudian ada 26 kartu warna merah. Ini 26 merah sama 26 hitam.
Nah, kira-kira nih kalau diambil 4 kartu gimana nih? Gitu kan ya. Ini berarti terambilnya 4 hitam, terus kemudian ininya semestanya berapa gitu ya. Kemudian ini berarti 26 kombinasi 4 per 52 kombinasi 4. Nah, tinggal hitung pakai kalkulator, ketemulah nanti jawabannya berapa ya. Atau ya tinggal 26 kombinasi 4, tinggal hitung manual juga silakan. Jadinya 4 faktorial per 22 faktorial kali dengan 4 faktorial ya. Terus habis itu kalau misalkan apa namanya, sorry, ini 26 n kurang k kali k faktorial. Ini 26 faktorial per 22 faktorial kali dengan 4 faktorial. Kalau 52 kombinasi 4 berarti 52 faktorial per 48 faktorial kali 4 faktorial. Nah, nanti tinggal hitung sendiri. Nomor 9, suatu proses produksi diperoleh 20 unit yang rusak. Nah, katanya suatu sampel ini terdiri dari 100 unit secara random. Nah, probabilitas antaranya terdapat 18 dan 21 unit rusak yang digunakan adalah pendekatan normal. Nah, sebelum menjawabkan dengan menggunakan pendekatan normal, kira-kira ini pendekatan apa aslinya? Kira-kira aslinya sebelum pakai pendekatan normal, apakah emang ini pendekatan normal atau apa sih namanya, pendekatan yang lain atau distribusinya tuh yang lain gitu. Kan ada distribusi normal, ada distribusi binomial, ada distribusi Poisson, ada distribusi hipergeometrik. Nah, kira-kira ini masuknya ke distribusi apa nih? Apakah distribusi normal? Ayo. Kira-kira distribusi apa ini? Kira-kira distribusi apa? Coba dibaca lagi, dibaca kalimatnya. Kan ada sebenarnya ini udah sebenarnya ada ketahuan nih. Ya, ada ketahuan ini, kira-kira ini termasuk apa? Gitu. Atau kalau suara saya putus-putus ngomong gitu, jangan diam aja. Kira-kira ini distribusi apa nih? Distribusi binomial. Karena dia ada persentase berhasil, persentase gagal, dan ini dicoba terus-menerus gitu. Katanya dari 100 unit yang dipilih, katanya 20 unit itu produksinya adalah 20%-nya rusak. Berarti yang rusak itu ya berarti 20% dikalikan dengan 100, berarti jawabannya sekitar 20 unit kayaknya ya. Nah, terus di sini suatu sampel ini. Terus ataupun yang rusak 20%, berarti yang bagus itu ya sisanya aja 80 unit. Atau kalau dalam persentasenya ya ini kurang lebih sekitar 80% bagus ya. Nah, tapi nyatanya di sini kalau harusnya kita pakai distribusi binomial, tapi di soal mintanya adalah distribusi normal. Nah, kalau udah ya tinggal kita bikin dulu nih kalimatnya. Katanya 18 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 21. Maka kita ubah dulu nih. Ubah dulu
si siapa ubah dulu menjadi Z gitu ya, menjadi Z, yang dimana berarti Z-nya nanti nanti dirubah dulu dalam bentuk Z-nya berapa. Nah, cuman di sini karena berhubung ini adalah data discrete atau data continue itu dulu. Nah, kira-kira kalau data discrete itu soalnya pendekatannya beda gitu ya, harus hati-hati. Kalau semisal apa namanya? Kalau pakai datanya data discrete sama data continue itu beda. Nah, kalau semisal pakai koreksi data continue, maka akan ada plus minus ujungnya tuh biasanya. Coba bentar, saya cari dulu. Karena di sini perlu diingat ya, karena kan kita mau nyari pakai pendekatan normal. Ya udah, berarti di sini X-nya jadi dia minus ini dikurangin jadi 17,5 ya, plus minus setengah, ujung paling gede ditambah setengah, ujung paling kecilnya adalah ditambah setengah. Nah, nanti dari sini barulah kita rubah menjadi Z. Nah, Z-nya dari sini itu berapa? Nah, dirubah dulu. Nah, kira-kira rumus Z-nya kurang lebih seperti apa kira-kira rumus yang dipakai? Rumus Z-nya adalah X kurang mu per sigma ya. Ini juga sama. Z sama dengan X kurang mu per sigma. Kemudian berarti sigmanya berapa tuh, atau mu-nya berapa? Nah, mu-nya ini bisa kita hitung. Karena ini apa namanya? Untuk pendekatan normal, kalau misalkan dari binomial itu adalah mu itu adalah n dikalikan dengan p rata-ratanya. Jadi berarti mu sama dengan tadi yang tadi ya 20 kali ya, di sini p-nya kan ada p sama q ya nanti ya. Nah, kira-kira mau suksesnya mana, gagal yang mana gitu. Karena ini kita maunya yang rusak, yang ini berarti kita berharap yang sukses rusaknya itu berapa gitu. Berarti ini 20 100 kali 20% gitu ya. 100 kali 0,2. Maka mu-nya adalah 20 unit. Nah, terus untuk sigmanya itu adalah apa? Akar kuadrat daripada NPQ. Berarti akar kuadrat dari 100 kali dengan 0,2 kali dengan 0,8. Ini jawabannya tuh kurang lebih ini adalah 0,616 kali 100 ya. Jadi akar kuadrat dari 16, maka jawabannya adalah 4 unit. Nah, kalau udah ya tinggal kita masukin, kita hitung ya. Ini berarti 17,5 dikurangin dengan 20 per 4. Maka ini jawabannya adalah sebesar minus 0,625 gitu ya, 625. Atau kalau mau pakai 63 juga boleh ya, tapi ini tergantung ya, saya nggak tahu hasilnya berapa. Boleh coba bantu kalkulator? Ya 0,625 angkanya.
0,625. Terus habis itu berapa? Z sama dengan 21,5 kurang 20/4. Ini juga pakai kalkulator. Kayaknya jawabannya sekitar 0,375. Nah, ya sudah, berarti di sini minus 0,625 ya. Ini jadi minus 0,625 lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 0,375. Nah, jadi nanti tinggal kita cari nih pakai gambar ya. Set. Ini tengahnya 0 gitu ya. Nah, sekarang kira-kira nilai Z atau nilai dari ini. Nah, ini sekarang ini adalah minus ini adalah yang hijau ya, batas kiri yang hijau minus 0,625. Terus habis itu yang di sebelah kanan itu adalah yang orange 0,375. Nah, di sini coba daerah yang diminta itu daerah nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa nomor 4 atau gabungan dari beberapa daerah? Itu dulu. Ayo. Ayo, kira-kira berapa? Wilayah nomor berapa? Atau kalau emang ini mau pakai biar enak karena nggak ada 3 angka, ini jadi 0,63. Yang atas ini, yang bawah ini jadi 0,38 juga boleh. Jadi di sini pakainya 0,38. Ini minus 0,63. Nah, kira-kira wilayah nomor berapa yang dicari? Wilayah ini ya. Terus dari sini ke sini itu wilayahnya berapa? Lihat tabel Z ya. Dari sini ke sini itu terus nanti tabel Z-nya mau pakai yang mana? Yang intinya tuh nanti ini jawabannya ini 0,2454. Terus habis itu yang ini dari sini ke sini itu 0,38 itu 0,1480. Berarti ininya adalah 0,2454 gitu ya. Tambah dengan 0,1480. Nah, berapa tuh? Jadinya 0,3934. Nah, ini jawabannya.
Enggak, coba. Atau nanti kalau emang misalkan ini karena ini hasil pembulatan gitu ya. Nah, nanti juga jawaban yang ini juga nanti cari yang mendekati sekitar segini. Karena kan ini soalnya pilihan ganda ya kayaknya ya. Nah, kalau sama soalnya pilihan ganda, iya tinggal cari aja yang mendekati. Karena di sini kita pakai pembulatan. Karena sebenarnya kalau emang kita mau cari pakai angka yang kayak gini, itu ada angkanya sebenarnya. Cuman kita pakai tabel yang nggak ada angka 3 angka. Kita pakainya cuma 2 angka di belakang koma aja. 0, sekian sekian 0, sekian sekian gitu. Oke, lanjut nomor 10. Ini tinggal dicari data populasi ini sampel random berukuran 2 tanpa pengembalian. Ini tinggal cari jika dinamakan X bar adalah meannya variansi ini, maka variansi dari mean sampel adalah berapa? Ya, ini tinggal nomor 10. Tinggal cari dulu ya. Apa sih namanya? Simpangan bakunya gitu. Karena di sini kan mungkin lebih tepatnya ini begini kali ya nulisnya. Ini X bar kuadrat gitu. Maka rumus karena ini dengan tanpa pengembalian gitu ya. Maka rumusnya adalah sigma kuadrat per n kali dengan n besar kurang n kecil per n besar kurang 1. Nah, n besarnya berapa? N kecilnya berapa? Gitu ya kan? Nah, n kecilnya ini berukuran 2. Jadi di sini n-nya adalah 2, sedangkan n besarnya ngambil dari sini. Ya, ini ambil n besarnya. Berarti di sini kita tahu n besarnya berapa? N besarnya ini 5 gitu. Nah, lalu dari n besar ini sini kita ngitung nanti pakai rumus standar deviasi gitu ya. Kita mau nyari varian saja ternyata nyari varian saja karena di sini kita butuhnya varians. Maka nanti ini didapatkan pakai rumus varians ya. Nanti jawabannya 8. Nah, kalau udah tinggal masukin aja ke sini angkanya. Sigma X bar kuadrat gitu ya. Sigma X bar kuadrat sama dengan ini berarti 8 per 2 kali 5 kurang 2 jadi 3 per 4. Maka jawabannya adalah 3. Itu untuk nomor 10 ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Halo, halo. Hadir, walaupun masih pusing. Pusing kenapa? Ngikut aja dulu. Pusing kenapa tuh? Karena saya tidak terlalu jago soal beginian. Pusing pak. Nyimak pak. Iya, enggak masalahnya. Nyimak dulu. Iya, masalahnya kan ini tuh apa sih namanya? Udah pernah sempat ini nih kayak gini nih. Ini sebenarnya nyaut bilang dong gitu ya kan, jangan diem baik. Saya kayak ngomong sendiri tahu nggak? Menyimak Oke. pak. Ya, Berusaha untuk mengerti. iya, Tapi nah tetap mas, ya tapi kan masalahnya setidaknya dari distribusi ini kan ya dari distribusi yang saya sebutin gitu ya. Ya jeplak aja kalau emang nggak tahu ya sekiranya aja mana yang mendekati gitu. Oke, nomor 11. Menurut pendapat seorang penjabat dari Denaker, rata-rata penerimaan ini itu berarti rata-rata per bulan gitu ya. Berarti ini dikasih tahu adalah mu-nya. Oke, mu-nya rata-rata populasi gitu ya. Mu-nya adalah 106.000. Kemudian
dengan alternatif ini. Terus diketahui simpangan bakunya berarti ini sigmanya ya gitu ya. Berarti sigmanya kita dapat 13.790. 13.790. Nah, untuk menguji pendapatan rata-rata yang telah untuk menguji pendapat tersebut, jadi dia punya statement gitu ya. Ini N-nya ini adalah 180 orang. Dipilih secara random. Ternyata rata-rata aslinya yang kita cari itu adalah berarti ini X barnya 107.000. Nah, dengan taraf signifikansi atau taraf nyata gitu ya, atau nilai alfanya adalah 5% alias 0,05, maka nilai statistik. Jadi yang ditanya nih adalah Z hitung gitu ya. Z hitung. Z statistik atau Z hitungnya, bukan Z tabel. Nah, kira-kira ntar dulu. Nah, pertanyaannya dulu, kira-kira apakah beneran pakai nilai Z atau pakai T? Karena ini masih ada dua nih, ada dua nih pendekatannya, bisa pakai Z atau T. Kira-kira mana yang dipakai? Bedanya Z sama T apa? Nah, itu emang di diskusi nggak ada soal terkait dengan Z sama T kah? Ada tapi biasalah. Nah, Biasanya itu minta kanal biasanya kalau semisal lihat dulu nih datanya, ada nggak dikasih tahu populasi, ada nggak dikasih tahu ini tuh ada hubungannya sama waktu, kayaknya sempat apa deh saya lupa. Kan ada tuh ya rangkuman kalau nilai kayak gini nih, nomor 10 nih, ini nih ada nih dari di BMP-nya, di rangkumannya ada persis nih. Ini juga sama. Nah, ini juga kalau misalkan dikasih tahu nih ada sigmanya, ada ininya ya, simpangan bakunya gitu ya. Maka di sini kita berasumsi ya udah kita pakai, karena N-nya lumayan gede gitu ya. Maka kita pakai tabel Z aja, pakai nilai Z gitu. Kalau kecil, terus abis itu simpangan baku populasinya nggak dikasih tahu gitu ya, atau bukan rata-rata populasi gitu ya. Maka kita pakai T gitu, karena rumusnya beda simbol gitu. Nah, jadi di sini yang diminta adalah Z statistik atau kita sebut saja Z hitung gitu ya. Nah, kalau saya sebutnya Z hitung. Nah, itu rumusnya ya ini yang X bar kurang mu per sigma per akar N. Maka nilai Z hitungnya adalah 107.000 tinggal dikurang dengan 106.000 per sigmanya itu sebesar 13.790 dibagi dengan berapa tuh? akar N. Akar 180 ya. 13.790 per akar kuadrat dari 180. Nah, ini lagi-lagi ya kalkulator aja. Nggak usah diberi, ini pakai kalkulator aja. Jadinya berarti tinggal atasnya tinggal 1000 dibagi 1000 dibagi sama 13.790 dibagi dengan akar 180 ya. Jawabannya sebesar 0,973. Ya 0,9728 lah ya. 0,9729 sekian sekian sekian. Atau karena berhubung ini biasanya kita ngitungnya pakai tabel, pakai tabel pasti ya kan, kita mau nyari daerah arsirnya berapa, maka nilai Z hitungnya di sini kita pakai dua angka belakang koma aja, 0,97 gitu ya. Soalnya kalau nanti T hitung nanti beda lagi rumusnya. Itu dulu. Karena nilai T-nya tuh beda. Bentar coba saya cari dulu. Bentar, coba saya cek dulu. Distribusi bentar di modul 3 kan ya? Oh, bukan peluang bersyarat.
4 ini variabel acak dan distribusi peluang bukan 97. kayak modul 5 deh ya. Modul 5 atau modul 6 atau modul 7, coba saya cek dulu. Kalau soal ini ada di modul 6 ya? Modul 6 ya. Hmm. Nggak, seingat saya itu kemarin di modul berapa yang ada bagi T sama ini juga sih. Cuman intinya itu kalau misalkan dia lumayan gede gede banget, apa namanya, gede banget datanya, biasanya pakai Z dia. Tapi kalau dia nanti kecil gitu ya, kecil si datanya, maksudnya ini N-nya tuh biasanya kalau kecil tuh biasanya kurang dari 30, itu biasa pakai T. Kalau rumus T apa tuh? Sama kayak gini, dia bedanya kalau misalkan apa namanya, dia standar deviasi sampel. Jadi nanti sampelnya kita Oh, ngitung sendiri gitu. Kalau ini kan diketahui bahwa simpangan baku dari penerimaan tersebut nih, dari yang ini nih. oh, Nah, ini kan berarti udah jelas. datanya data populasi kan ya. Oh, Data populasi. Sedangkan di sini rata-rata dari 180 orang ini berarti ini tuh sampel. Gitu. Ini tuh sampel. Ini tuh sampel. hmm, Sedangkan yang tadi ini, yang kata mereka ini kan data-data dari seorang pejabat itu kan hampir semuanya ya. Bukan hampir semuanya, tapi emang semua orang gitu loh ya. Nah, itu populasinya gitu. Nah, biasanya kalau Z-nya lumayan gede, kayak kalau misalkan N-nya lebih besar daripada 30 gitu ya. Lebih besar daripada 30, terus itu kemudian pakai Z. apa namanya? Varians populasinya gitu ya, simpangan baku populasinya. Ini gini ya, sigma ya. Sigma ini adalah Iya. jangan sampai lupa nih simbol-simbol statistik dasarnya. Ini punya populasi. Nah, ini pakai Z. Kalau N-nya lebih kecil daripada 30, tapi ternyata simpangan bakunya yang diketahui adalah punya sampel gitu ya. Jadi kita pakai sampel nih, S. Simpangan baku sampel. Maka nanti baru pakai T. Nah, jadi rumus T-nya ya mirip sebenarnya. Rumus T-nya tuh mirip sama kayak itu. Beda simbol doang. Kalau nilai Z hitung itu begitu, kalau misalkan T hitung, T statistiknya ya min X bar kurang mu per S per akar N. Oh, bedanya di Ya, situ. beda simbol aja. Gitu. Jadi yang di bagian sini ini karena ini kan jadi cerita itu diambil gitu kan, diambil 180 orang doang. Sedangkan yang di sini nih, yang di statement di awal ini, nah yang bagian sini nih semua ini masih punya populasi. Populasi. Makanya di sini sigmanya pakai simpangan bakunya pakai sigma bukan pakai S. Nah, biasanya nanti kalau emang yang pakai T itu sigmanya ini nggak dikasih tahu dan kita punya data sendiri. Jadi nanti kita ngitung ini sendiri biasa. Atau kalau enggak kita dikasih tahu data yang ini, nanti kita disuruh ngitung mu sama S-nya gitu. Biasanya kayak gitu. Mu sama S. Hmm, Oke, oke. oke. Nah, ini kalau yang ini nomor 10, ini ada deh saya lupa rumusnya di nomor berapa, di modul ke berapa ya? Modul 7 atau modul 8 ya? Soalnya ada tuh yang dengan pengembalian sama enggak. Jadi apa sih namanya? Nah, ini nih. Better. Nah, ini nih. Tuh. Tuh sigma dari X bar, tapi karena di sini ini kan simpangan baku ya. Gitu kan? Tapi karena berhubung kita mintanya adalah varians, berarti simpangan bakunya dikuadratin. Makanya kenapa rumusnya di sini jadi kuadrat. Gitu.
Terus yang atas ini 9 ini karena ada diulang gitu ya. Ini distribusi aslinya ya, saya tulis aja deh. Aslinya distribusi binomial. Nah, nanti coba dicek di BMP-nya kenapa gitu distribusi binomial. Nah, tapi di sini kita pakai pendekatan normal. Nah, distribusi binomial ini kan adalah apa? Distribusi acak ya. Acak dia, bukan diskrit gitu ya. Karena dia acak, continue, sifatnya continue gitu ya. Kita sifatnya continue, sedangkan kita mau pakai pendekatan yang sifatnya diskrit gitu ya. Sifatnya diskrit, maka data yang ada di sini pakai plus minus 0,5 gitu ya. Jadi ini di sini minus 0,5, yang ini plus 0,5. Jadi ini adalah kalau pakai binomial ya. Ini kalau pakai binomial. Sorry. Ini kalau pakai binomial. Kalau ini pakai pendekatan yang normal. Jadi bedain nilai X-nya gitu ya. Oke. Kalau ini nomor 8 soal apa namanya? Soal dasar peluang gitu ya, peluang yang biasa gitu, kayak misalkan nanti pakai permutasi lah, pakai kombinasi lah, pakai faktorial lah, atau pakai kaidah pencacahan lah gitu ya. Oke. Terus lanjut nomor 12 aja langsung ya. Nah, nomor 12 itu apa namanya? Di soal katanya dengan confidence, kepercayaan. Jadi kita percaya tuh 5%. Kita percaya 95% itu data kita benar. Berarti ada kemungkinan untuk errornya itu adalah 5%. Inilah yang dinamakan alfa ya. 0,05 0,05 ya, 0,05 atau ya 5% gitu ya. Nah, terus habis itu katanya untuk mu dengan lebar interval ini apa? Ini nggak tahu ya simbolnya ya. Nah, ini adalah L sama dengan 2. Ditanya besar sampel ini yang harus diambil dengan sigmanya sebesar 5. Nah, jadi ditanya N-nya tuh berapa? Nah, maka untuk mengerjakan ini itu sebenarnya kita ada hubungannya sama ini. Kan ini kita pakai mu ya. Ini kan kita apa sih namanya? Ini ada hubungannya sama interval kepercayaan. Interval kepercayaan itu kayaknya di modul 8 ya baru ada ya. Atau modul 7, saya lupa. Coba deh. Yang ada interval kepercayaannya. Oh, ini pendugaan deh. Oh iya, ini ya, pendugaan modul 7. Nah, ini nih. Mungkin yang tadi saya bilang nih. Tuh. Kondisi populasi dan sampel ada di sini. Distribusi sampling X bar gitu ya. Nah, kalau semisal ternyata gitu ya, N besarnya yang ukurannya sangat besar gitu ya. Tapi emang secara spesifik normal gitu ya. Dan itu tuh bisa random pakai ini gitu ya. Nah, tapi di sini nih kalau misalkan simpangan bakunya ini sebenarnya sigma ya, bukan S, dan ini juga ukuran sampel kecil itu lebih kecil daripada 30, bukan lebih sama dengan 30. Gitu ya. Nah, jadi ini X bar distribusi normal, sedangkan ini adalah X barnya distribusi berdistribusi T gitu ya. Jadi pakai tabel pakai nanti kalau ngerjain tabel pakai tabel T gitu ya. Dan ini adalah T hitungnya gitu. T statistiknya lah ibarat kata. Nah, terus habis itu kalau nggak salah, nah ini dia. Nah, di sini kita punya pendugaan bahwasanya kurang lebih plus minus gitu ya. Kan ini adalah ibarat kata tuh ini adalah apa sih namanya? Errornya gitu.
ya. Jadi tuh kalau misalkan kayak kita apa sih namanya? Kita melakukan pengukuran misalkan 10, ya mungkin kita ya amit-amit aja gitu ya. Amit-amit aja em, apa sih namanya? Ada seberangan dikit gitu. Ada kekurangan dikit gitu ya. Nah, maka dari itu besar errornya ya kurang ada pasti ada errornya plus minus sekian gitu. Nah, maka dari itu di sini plus minus errornya itu sebesar ya Z alfa per 2 kali sigma per akar M. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di situ katanya lebar intervalnya sama dengan 2 gitu. Jadi itu kalau ibarat kata dari ujung ke ujung ini adalah rata-ratanya. Ini ke sini tuh 2. Nah, berarti dari sini ke sini berapa? Dengan lebar yang sama. Gitu dulu. Kalau dari sini ke sini itu adalah apa namanya? Jadi itu nanti di sini X bar plus error gitu ya. Di sini X bar min error. Nah, kira-kira kalau misalkan dari ujung ke ujung lebar error totalnya itu adalah 2, maka dari ujung dari sini ke sini atau dari sini ke sini itu kira-kira berapa? 1 ya. Pasti 1 ya, karena sama rata dong, ya kan? Nah, ya sudah, berarti dari sini kita tahu bahwasanya errornya tuh sebenarnya 1 gitu. Ya. Errornya tuh 1. Nah, ya sudah, berarti nilai errornya ini tinggal tadi. Errornya tuh adalah Z alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Karena ini kiri kanan gitu. Kalau kiri kanan berarti berlaku two tail, 2 arah gitu ya. Karena dia ke kanan dan ke kiri, alias ini berarti kita bilang ini adalah two tail. Maka dari itu pakainya alfa per 2 gitu ya, pakai dibagi 2. Kecuali kalau dia searah gitu ya. Kalau dia searah baru pakai one tail. Kalau one tail alfanya cuma alfa aja, Z alfa gitu ya, bukan alfa per 2. Dan ini biasanya nanti ada hubungannya dengan yang namanya ketika kita mau bandingin Z statistik alias Z tabelnya gitu ya. Kalau Z statistik, Z tabel yang kita lihat dari tabel statistik. Nah, terus ini dikalikan dengan sigma per akar N. Nah, sigmanya udah ketemu nih. Sigmanya udah ada 5. Berarti R-nya 1 gitu ya. N-nya 1. Terus habis itu berarti di sini tinggal yang kita jadi pertimbangan adalah untuk nilai Z alfa per 2-nya itu berapa? Berarti nilai Z daripada alfanya tadi berapa? 0,05 gitu ya. 0,05 per 2. Maka ini adalah Z 0,025. Nah, untuk Z 0,025 ini nilainya berapa gitu ya. 0,025 itu berapa kira-kira gitu ya. 0,025 itu adalah 1,96 ya, 1,96 gitu ya. Nah, ya sudah, berarti di sini kita langsung masukin 1 sama dengan 1,96 kali 5 per akar kuadrat dari N. Berarti dari sini kan 1 sama dengan 1,96 kali 5 per akar N. Dari sini berarti bisa kita bilang dong akar kuadrat dari N itu adalah ya 1,96 kali 5. Nah, ya sudah. Berarti secara matematis untuk mencari N-nya gimana? Ya, kuadratkan kiri, kuadratkan kanan gitu ya. Jadi N-nya sama dengan ya tinggal kita hitung 1,96 kali 5 terus habis itu dikuadratin. Jawabannya adalah 95,0625 ya. 95,0625 bentar. Ada salah hitung nggak? Coba 1, oh sorry saya salah hitung saya.
1,96 ini 1,96 kali ini 9,8 terus 9,8 dikuadratin tuh hasilnya adalah 96,04 ya. 96,04. Nah, kan nggak mungkin dong ya. Di sini kita mau pakai orang 96, nah, maka kalau kita mau pakai n-nya ya harus bulatin ke atas. Karena kalau 96 kan kurang ya. Nah, maka di sini kita pakainya adalah n-nya itu adalah 97. Soalnya kalau pakai 96 pasti datanya kurang gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Misalkan apakah mungkin kayak mau nanya alfa ini dapat 1,96 dari mana? Atau ada mau nanya apa gitu, atau mau nanya yang tadi di sini kira-kira ini dapat double setnya berapa, di sini dapat 0,2454 atau dapatnya dari mana? Silakan, saya kasih kesempatan dulu deh. Apalagi bagi yang sempat minggu kemarin ada meet bahas tabel Z tapi atau baca tabel tuh tapi nggak datang, mungkin masih bingung. Silakan. Ayo, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Gimana coba? Ada yang mau ditanya dulu? Untuk nomor berapa? Nomor 8 sampai nomor 12? Atau mau langsung selanjut aja? Lanjut aja, Kak. Lanjut aja. Oke, sudah. Oke, nomor 13. Probabilitas orang menerima nasib dengan tepat 0,65. Terus ada 5 orang nih yang mau dicek. Nah, kira-kira 5 orangnya ini nggak ada yang bener. Nah, kira-kira ini pakai peluang yang gimana ngitungnya? Coba. Ini ngitung peluangnya gimana kira-kira? Ayo. Halo Mas Topan. Kayak binomial bukan, Kak? Pakai binomial. Kenapa tuh? Kenapa binomial? Ya, kenapa pakai binomial? Ayo. Kenapa tuh pakai binomial?
Itu bukan sih kayak yang ramalan, kan itu belum ada sukses atau enggaknya. Kenapa? Ramalan dia? Ramalan kan itu bisa sukses, bisa gagal kan. Oke, terus Bener nggak selain sih? itu Apalagi selain itu selain dia ada sukses dan gagal, lupa lagi ya. peluang sukses sama gagal tiap kejadian itu sama dan dilakukan dengan beberapa kali percobaan, gak cuman hanya satu. Nah, itu pakai peluang binomial. Nah, tapi sebenarnya ini gak usah pakai peluang binomial pun sebenarnya bisa. Karena ini logik sebenarnya untuk nomor 13 sama yang tadi nomor berapa tuh. Sebenarnya gini nih. Sekarang kalau misalkan dari start dulu deh, dari satu orang dulu. Kira-kira dari satu orang kejadian ini dari satu orang ini kira-kira kalau misalkan diramal berarti ada berapa cabang? Ada berapa kejadian? Ada dua. Antara dia berhasil, saya bikin mungkin S ya, sukses gitu ya. Sedangkan ini adalah gagal. Nah, itu adalah sukses. Ternyata meramal orang ini suksesnya adalah 0,65 gitu. Di sini tuh 0,65 nih. Nah, intinya sukses lah ya. Sukses. Peluang suksesnya adalah 0,65. Berarti di sini peluang gagalnya itu adalah ya sisanya ya, supaya jadi 1 kurang 0,65. Jadinya berarti 0,35 gitu ya. Nah, terus dari satu kejadian ini pasti nanti bercabang lagi dong. Gitu ya. Either antara dia nanti ini sukses, gagal. Gitu ya. Tapi di sini kita maunya 5-nya gagal semua. Alias berarti ini sukses gagal gitu ya. Kemudian dari gagal ini ada sukses ada gagal lagi. Gitu ya. Kemudian dari sini ada kecobaan lagi nih, kelima nih. Nah, ini ke 1, 2, 3, ini masih percobaan keempat. Nah, di sini ada sukses sama gagal lagi. Nah, kita mau ngambil jalurnya tuh yang ini. Gagal semua. Nah, dari sini ini tuh 0,35 gitu ya. Ini juga 0,35. Ini juga 0,35. Ini 0,35. Nah, ini 0,35. Gitu kan ya? Nah, maka peluangnya adalah 0,35. Peluang 5-5-nya gagal. Berarti peluang gagal di nomor 1, di nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 ini harus kejadian semua. Maka harus apa? Dikali. Di peluang gagal 1 kali peluang gagal yang kedua kali peluang gagal yang ketiga gitu ya. Terus dikali dengan peluang gagal yang keempat, terus kali peluang gagal yang kelima. Maka 0,35 kali dengan 0,35 sebanyak 5 kali. Ya kan? Nah, ini 0,35 kali dengan 0,35 kali dengan 0,35 kali dengan 0,35 kali dengan 0,35. Berapa tuh jadinya? 0,35 dipangkatin 5. Hasilnya adalah sebesar ya adalah intinya nih jawabannya 0,35 pangkat 5 ya, seterusnya gitu aja. Nah, nanti tinggal dihitung aja pakai kalkulator berapa hasilnya. Gitu. Nah, 0,35 pangkat 5. Nah, tapi masalahnya akan muncul apabila bagaimana kalau misalkan 4 gagal gitu kan. 4 gagal itu misalkan nih, kalau misalkan dia 4 gagal dan 1 sukses, ada berapa kemungkinan kejadiannya? Gitu kan ya. Kalau 4 gagal sama 1 sukses itu kan berarti bisa jadi gagal 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 sukses, gagal 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 sukses gagal, gagal gagal sukses gagal gagal, gagal sukses gagal gagal gagal, sukses gagal 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 gagal. Nah, ada berapa tuh kemungkinan? Ada
4 ya kan, ada 4 atau berapa lah gitu ya. Nah itu harus dicoba tuh. Nah tapi kan nggak mungkin dong coba-coba kan, makanya ada pendekatan binomial dia di situ ya, yang dimana ya kalau ini kita pakai, berarti kalau kita pakai pendekatan binomial ya, saya bikin pakai warna orange deh misalkan, peluang di sini X-nya tuh adalah 5. Jadi kita mau 5-5-nya gagal gitu ya. Ya sudah, berarti 5 kombinasi 5 gitu ya. Dari 5 kejadian 5-5-nya gagal dikalikan dengan peluang suksesnya. Peluang suksesnya adalah 0,35 pangkat 5 dikali dengan 0,65 pangkat 5 kurang 5. 5 kombinasi 5 ya 1. Nah, ini 1 kali 0,3 pangkat 5, 0,35 pangkat 5 kali 1. Ya udah, jawabannya adalah ya 0,35 pangkat 5. Nah, jadi yang di sini itu ada hubungannya dengan berapa banyak kemungkinan gitu ya. Berapa banyak kemungkinan untuk menyusun gitu. Banyak penyusun 5 kali gagal. Kalau misalkan 4 sukses, 4 gagal, 1 sukses, maka dari 5 kegiatan kita berharap dia dapat 4. Maka 5 kombinasi 4. Nah, tinggal hitung dah 5 kombinasi 4 itu berapa. Gitu. 5 kombinasi 4 itu jawabannya 5. Jadi ada 5. Gitu ya. Di sini kita bisa hitung berapa banyak cara nyusunnya adalah ya 5 kombinasi 4, jawabannya 5. Kalau misalkan disuruh deskripsikan, ini masih bisa manual. Apa? Bisa yang pertama gagal, 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 sukses. Kemudian gagal, 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 sukses, gagal. Gagal, gagal, sukses, gagal, gagal. Kemudian gagal, sukses, gagal, gagal, gagal. Atau di awal sudah sukses, sisanya gagal. Ada 5 kan? Gitu. Nah, kalau kita pakai ini, maka yang baru kita hitung itu cuma satu kejadian ini doang. Nah, tapi nyatanya untuk menyusun berapa banyak dia gagal dan sukses, 4 gagal 1 sukses, itu ada 5 cara. Nah, dari 5 cara itu, maka nanti peluang di sini nanti dikali 5 gitu. Ya. Oke. Itu untuk nomor 13 ya. Ini bisa pakai binomial, betul. Nah, lanjut ke nomor 14. Dari kotak berisi dari kotak berisi sekian 1 sampai 5. Kemudian diambil 3 buah bola dengan pengembalian, diambil satu-satu dengan pengembalian. Jika X adalah peluang adalah bola bernomor ganjil, berarti dari 1 sampai 5 ini kalau misalkan ditanya yang nomor ganjilnya berapa? Yang angka ganjil. Tiga sama 5. 135. Ya, 135 kan? 135. Berarti ini. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini nih peluang habis ini nih, pertanyaannya adalah kira-kira ini apakah berdistribusi, ada distribusinya atau ini pasti distribusi ya, karena kan nilai harapan ini sebenarnya. Sebenarnya bisa pakai peluang biasa sebenarnya. Nah, cuman kalau emang kita bisa kan anggap aja ini adalah distribusi, kira-kira pakai distribusi apa ini? Binomial, normal, Poisson, hipergeometrik, dan lain sebagainya. Kira-kira yang mana? Binomialnya bukan sih, Kak? Binomial. Ya, karena ya ketika bola diambil ini dikembalikan, maka peluang mengambil ganjil itu akan kembali sama gitu ya, peluang ramenya sama. Nah,
Di sini diambil 3. Katanya pengen nomor ganjil. Nah, sebenarnya ini jatuhnya tuh kalau misalkan materi dasar banget ya, kalau zaman dulu waktu sekolah itu adalah dia adalah frekuensi harapan lah kalau kita bilang, ya. Frekuensi harapan. Nah, maka kalau frekuensi harapan ya kalau misalkan tadi kita bilang itu berarti dia peluang terambilnya dia ganjil gitu ya. Terambilnya dia ganjil, maka kalau kita ambil satu-satu gitu ya. Nah, kan dia bilang ambil satu-satu dengan pengembalian. Berarti 1 kali ambil aja kalau ganjil. Kira-kira berarti peluangnya berapa? 3/5 ya, karena cara ngambil ganjilnya itu ada 3 kali, dan kalau kita ngambil berapa banyak bolanya ya ada 5. Nah, jadi sebenarnya nih dari sini 3,5, nah 3/5 nih. Nah, tapi dilakukan 3 kali percobaan, n-nya 3. Nah, kalau kita pakai distribusi binomial ya gampang, tinggal sebenarnya sama terkait dengan apa namanya, ini tuh tinggal kita kali aja ya, atau si EX ini adalah E dalam kurung X ini adalah ya berarti N dikalikan dengan P. Nah, berarti 3 kali 3/5. Nah, ini 3 kali 0,6. Jadinya adalah 1,8. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini ya ini sebenarnya sama kayak kalau kita ibarat kata peluang kejadian dia dikali dengan berapa kali banyak percobaan. Gitu, ya. Jadi apa namanya, berapa kali dia percobaan, misalkan percobaannya 3, nah peluangnya 3/5 ya berarti kita hanya bisa berharap 1,8 kali muncul gitu ya. Oke. Nah, lanjut nomor 15. Nah, ini nomor 15 gampang nih. Luas daerah di bawah kurva normal dengan ininya 0 dan ininya 1 ya, ini tuh rata-ratanya 0, simpangan bakunya tuh 1 gitu ya. Di sebuah kanan dari Z 1,78. Berarti ini ditanya adalah peluang Z lebih besar daripada min 1,78. Nah, ini saya kasih tabel dari ini aja deh coba. Apa namanya? Nah, gini. Coba kalian pakai tabel di buku BMP-nya ada ini enggak? Ada tabelnya enggak? BMP ada tabelnya kan ya? Ada Nah, coba dah. Pakai coba buka lampiran. atau coba nanti saya cek mana tabel statistik, tabel Z. Oh, ini enggak ada ininya. Nah, Ada di 9.4. atau ini nih. Ini nih kalau emang mau pakai tabel yang di BMP, kalau emang mau pakai yang di BMP atau mau pakai ini kira-kira. Kalau di BMP pakai yang mana? Dari tengah ke kanan ya? Ada, kalau kemarin aku pakainya yang di lampiran. Di halaman belakang, bukan yang itu. Mana yang ini? Atau mana deh? Di lampiran belakang, di lampiran BMP paling belakang. Di modul 9 ya berarti ya? Ya, Coba ada nggak? Oh, ini ada tabel F ya. Oke. Perlu coba sambil dibuka. Saya buka dulu. Tapi ini tabel Z-nya. Yakin paham nggak cara baca tabelnya? Itu dulu. Karena di sini nggak dikasih tahu daerahnya mana. Jadi intinya tuh ini nomor 15 tuh sama kayak yang tadi. Jadi tuh yang ditanya untuk nomor 15 itu kalau semisal ini adalah kurva normal gitu ya, ada kurva normalnya kurang lebih seperti ini, bell shape hitungannya. Terus tengah-tengahnya 0. Terus dari sini ke sini tuh dari ujung ke ujung tuh ibarat kata 1. Jadi dari sini ke sini tuh adalah 0,5. Ini ke sini tuh luasnya 0,5. Nah, jadi di sini tuh katanya ada 1,78 di sini. 1,78 min 1,78. Nah, yang diminta itu adalah daerah arsir yang warna ini. Ke kanan ini semua.
Nah, kira-kira kalau pakai tabel yang di lampiran paham nggak? Kalau nggak paham pakai ini aja atau salah satu ini. Nah, di antara ini sama ini mau pakai yang mana juga. Cuman kalau saya lihat sih kayaknya ya tabel yang di lampiran itu pakai yang di sini, pakai yang dari tengah ke kanan. Soalnya dia 0,04, 0,08, 0,012, 0,016 betul. Sampai di sini makin lama makin 0,5 ya. Iya, benar. Ini pakai ini nih dia. Biar Pak ngikutin Heri, kayak tak. itu di BMP bukan tabelnya. Iya, pakai BMP pakai yang ini. Bukan pakai yang atas. Halaman berapa? Iya, pakai yang ini. Yang di ini kan? Ya, Adi. Yang ini bukan? Aku nyari nggak ketemu. Nah, berapa itu? Iya, Ya iya ini kan tabel ini itu tidak diberitahukan daerahnya tuh yang mana gitu loh. Sedangkan kalau untuk mempermudah paling gampang itu harus tahu daerah hasilnya mana. Jadi biar tahu mana kapan ditambah, kapan dikurang. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari sini kira-kira perlu ditambah kurang nggak gitu. Karena hati-hati. Nah, oke, kalau pakai tabel ini berarti kira-kira minus 1,78 itu lebih besar daripada minus 0,7 setelah 1,78 ya. Alias yang ini adalah. Nah, saya bikin gini deh. Nah, gimana untuk yang warna hijau? Nah, ini saya tambahin gede lagi deh 1,78 ya sampai sini. Kelebihan enggak? Coba 130 saya bikin. Oh, udah masih cukup lah segini. Ya, kira-kira berapa peluangnya? Kalau emang mau pakai yang di lampiran, pakai tabel ini nih. Tapi nanti salah satu lagi nanti saya pakai yang di atas. Saya ulangin lagi pakai yang di atas gimana caranya. Ayo, berapa yuk? Saya kasih waktu deh. Biar sekaligus sambil belajar baca tabel juga. Ya, coba itu dulu. Kira-kira gimana tuh? Ayo, berapa yo? Jawabannya 0,9625. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bisa 0,9625? Ayo. Jawabnya 0,9625.
Nih, ini sebagai catatan 1,78 gitu ya. 1,78 itu kan berarti yang ini ya. Nih 0,4625 ya. Nah, jadi kita perlu ingat-ingat dulu deh itu. Nah, sekarang kita ini dulu. Nah, semisal tadi kita ngikutin tabel ini. Nah, yang perlu kita ingat adalah tadi kita pakai tabel yang dimana gitu ya, pakai tabel itu begini gitu ya, dari tengah-tengahnya 0, kemudian dari sini ke sini nih, ini adalah 1,78, dan ternyata daerah yang arsirannya ini itu nilainya adalah 0,4625. Nah, terus yang kita mau cari di soal adalah yang daerah seperti ini. Ini tengah-tengahnya 0, sedangkan dari sini ke sini adalah min 1,78. Dan yang kita mau cari adalah daerah arsir yang ini. Kok bisa 0,9625? Nah, karena kalau misalkan nih perlu diingat, ini kan adalah bell shape ya. Dia simetris. Gitu, perlu diingat dia simetris. Jadi dari ujung ke sini nih 0,2 0,5, dari sini ke sini pun juga 0,5 ya. Jadi dari ujung ke ujung sini nih, dari sini ke sini itu luas daerahnya itu 1 gitu. Nah, lalu gitu ya, lalu dari tabel yang ini, dari tabel yang atas ini, sebenarnya kita bisa juga bilang, kita bisa nyari min 1,78. Nah, kita butuh, sedangkan kalau dari sini nih, kalau dari yang di bawah ini, kita butuhnya tuh adalah yang ini nih. Nah, kalau ini 0,4625, ya ini juga 0,4625. Berarti di sini 0,4625. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah dari sini ke sini. Berapa? Ya, berarti 0, ini ke sini adalah 0,4625, ini ke sini 0,5. Maka peluang kalau misalkan dia lebih besar daripada min 1,78 itu adalah 0,5 tambah 0,4625. Maka jawabannya adalah 0,9625. Gitu ya. Nah, tapi semisal kalau pakai tabel lagi, pakai tabel yang beda, pakai tabel yang ini, ya, bisa nggak? Bisa juga sebenarnya, gitu. Ya, dari sini nih, ini ke sini nih, min 1,78 itu jawabannya adalah 0,0375. Nah, jadi di tabel, di tabel yang tadi kita pakai, yang minus 1,78, kita punya minus 1,78 tuh langsung. Gitu ya. Ini tuh 0. Ini minus 1,78. Dan ternyata yang kita punya informasinya adalah daerah arsir yang mana ini, yang di sini nih. Ini itu nilainya adalah sebesar 0,0375. Nah, sedangkan yang kita mau cari, ya, sedangkan yang kita mau cari itu adalah, ya, ini tengahnya 0, ini minus 1,78, dan di sini yang hijau ini adalah dari sini ke sini itu adalah 0,0375, dan yang kita mau cari itu adalah yang di sini nih, yang warna oranye. Nah, berarti gimana? Nah, perlu diingat, dari sini ke sini itu kan ukurannya 1 luasnya. Berarti peluang Z lebih besar daripada min 1,78 ya. Ini ada minnya ya depannya ya. Sama dengan 1 kurang 0,0375. Berapa tuh? Ya jawabannya juga 0,9625. Tuh. Jadi mau pakai tabel apapun itu bentuknya, selama jelas daerah arsirnya dari mana ke mana, nggak usah bingung. Gitu. Jadi kalau yang dari lampiran itu pakainya dari tengah ke kanan. Ya. Dia pakai dari tengah ke yang positif.
Jadi dia pakainya itu adalah yang ini. Luas di bawah kurva distribusi normal dari 0 sampai dengan Z-nya. Gitu ya. Nah, kalau tadi misalkan sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Ini kita sampai nomor 15 dulu aja kali. Ya. Ya, sampai nomor 15 dulu aja deh. Itu dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Terkait dengan cara baca tabel. Kalau emang nggak ada yang mau ditanya, saya mau nanya. Kenapa kok ini bisa dapat 1,96? Yang Ayo. cari dari tabel Z itu Kak. Misalnya nyari Mana ini 1,96 dari tabel yang ini. Yang ini. Atau nah, boleh bantu nggak cara bacanya gimana? Itu dulu. Kenapa bisa 1,96? Sedangkan di sini kalau kita lihat 1,96 itu adalah 0,4767. Sorry, 1,99 itu mah. 1,46 ini adalah 0,475. Kenapa kok bisa bilang 1,96? Itu dulu. Why? Karena nanti ini ada hubungannya dengan menjawab antara dia ditolak atau diterima H0. Ayo, kira-kira gimana nih? Kenapa kok di sini kan 0,475 nih? Ya kan? Kenapa kok dia bisa jadi 1,96? Padahal tadi kan kita mau cari nilai Z yang 0,025, bukan 0,475 loh. Nah, kira-kira kenapa tuh? Ayo. Soalnya ditotalin gitu ya Kak ya. ditotalin gimana apa? Ditotalin gimana tuh? Totalin gimana maksudnya? Nggak tahu. Jadi gini, pas ngerjain hipotesis itu kan ada yang namanya daerah tolak H0, ada daerah terima H0. Nah, jadi nilai alfa itu tuh yang sangat kecil 0,05 atau 0, berapa gitu lah ya. Nah, jadi kalau ini di tabel, kalau kita gambar apa sih namanya, gambar seperti ini, maka nilai Z yang dimaksud 0,025 itu adalah begini. Ini kan dia tutel ya. Karena dia tutel tuh berarti begini nih gambarnya. Set. Ya, gini ya. Set. Nah, atau intinya begini. Nah, set. Ini 0. Nah, tapi jadi itu di sini ada 2 nih, gitu ya. Nah, yang 0,025 tuh yang mana sebenarnya? Nah, jadi yang 0,025 itu adalah daerah yang warna oranye ini, 0,025-nya. Gitu. Jadi tuh dari sini ke sinilah yang 0,025. Ya, dari sini ke sini adalah 0,025. Dari sini juga ke sini adalah 0,025. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya kita pakai tabel yang ini doang nih, gitu ya. Kita pakai tabel yang itu. Nah, maka untuk nilai Z-nya itu berarti kita membutuhkan ini nih berapa? Kan kita punyanya pakai tengah ke kanan ya. Berarti di sini 0,5 kurang 0,025. Berapa? 0,475 gitu ya. 0,475. Nah, artinya berarti di sini Z-nya berapa yang luasnya 0,475? 1,96. Kayak gitu. Ya, jadi ada dasarnya.
Kecuali kalau misalkan kalian mau pakainya itu berdasarkan ya, kalau di nggak tahu ya, entah di sini ada nggak ya, atau misalkan saya lupa di BMP mana gitu, untuk statistik yang dari UT itu dia ngasih tahu kalau nilai Z-nya alfanya sekian, terus dia nanti one tail atau two tail itu nanti dikasih langsung tabelnya tuh, Z-nya sekian, Z-nya sekian gitu. Tuh. Soalnya sedikit berbeda kalau dia one tail, kalau alfanya 0,5 gitu ya. Kalau alfanya 0,5 maka dia bisa left, bisa right gitu ya kan. Nah, nanti kalau dia left tail, kurang lebih seperti ini ya gitu ya. Saya gambarnya begini. Nah, misalkan anggap aja ini adalah yang nolnya gitu ya. Ini nolnya tengahnya. Nah, misalkan dari sini ke sini nih, di ini left tail ya, dan ini adalah yang right tail. Cuman sisi kanan, ini sisi kiri. Nah, maka nilai alfa yang dipakai itu adalah yang ini 0,05. Kalau pakai alfanya 0,05 ya, 0,05. Ini pun juga sama 0,05. Gitu ya. Nah, dari sini itu adalah 0,05. Nah, kira-kira nilai Z-nya berapa gitu ya. Ini nilai Z-nya nih. Di sini nilai Z-nya tadi berapa? 1,96. Sedangkan kalau supaya biar 0,05, di sini ada nilai Z-nya, maka di sini Z-nya ini Z-nya adalah minus gitu ya, karena dia ada di sebelah kiri 0, minus 1,645. Ya. Atau di sini nilai Z-nya adalah plus 1,645. Ini juga sama nih, ini Z-nya adalah, ini versi minusnya ya. Z-nya adalah minus 1,96. Kayak gitu. Jadi atau ada caranya gitu. Jadi ada daerah arsirnya dalam tabel dalam kurva normalnya. Jadi nggak tiba-tiba langsung 0, oh ini dapatnya 1,96. Oh ini dapat 1,75. Itu enggak. Jadi dengan kayak gini nggak perlu diapalin tuh yang namanya nilai Z-nya, kalau alfanya berapa, nilai Z-nya berapa. Kalau nanti nilai alfanya berapa, nilai Z-nya berapa, atau nilai T-nya berapa gitu. Ya. Jadi cara nyari kenapa dia bisa 1,96 tuh karena begini dia. Ya. Nah, ini juga sama, kalau mau pakai tabel yang ini, wah pakai tabel ini malah lebih gampang gitu ya kan. Kalau pakai tabel yang atas ini lebih gampang dia. Yang 0,025 kan, 0,025 tuh segini nih tuh, 0,025 adalah minus 1,96. bener kan, minus 1,96 gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya tidak? Sampai sini dulu untuk sampai nomor 15 ada yang mau ditanya dulu? Halo? Oke ya, terima kasih kembali. Ada lagi yang mau ditanya dulu? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nah, ini nomor 16, kalau interval kepercayaan tadi pakai yang kayak tadi ya. Pakai yang ada plus minus itu. Nanti ini ditanya interval kepercayaan 95%. Katanya distribusinya yang normal. Berarti tinggal pakai yang kayak tadi Z. Mu sama lebih kecil atau ini lebih kecil. Ini nomor 16 tinggal pakai yang ini ya. Mu terus ini gitu ya. Terus di sini X bar. Di sini X bar. Ini plus Z alpha per 2 kali dengan sigma per akar N gitu ya. Sedangkan ini dikurang sama Z alpha per 2 kali dengan sigma per akar N. Nah, nanti coba dah kalian ini hitung gitu ya. Ini udah dikasih tahu tuh mean populasinya. Mean populasinya tuh X bar-nya tuh adalah 60, standar deviasinya tuh adalah 9, N-nya tuh adalah 15. Nah, katanya alfanya tuh adalah 90, ininya tuh adalah 95%. Berarti alfanya adalah 5% alias 0,05. Nah, nanti tinggal dihitung nih. Berarti
lebih kecil, mu lebih kecil, ini berarti 60 plus Z 0,025 gitu ya, dikalikan dengan dia 9 per akar 15, terus kemudian di sini 60 kurang dengan Z 0,025 kali dengan 9 per akar 15. Nah, nanti tinggal hitung aja nih pakai kalkulator, dimana Z yang 0,025 itu berapa? Yang nilai Z nya 0,025 tadi 1,96. Nanti tinggal hitung aja nih, 60 kurang 1,96 kali 9 per akar kuadrat dari 15 lebih kecil daripada mu. Ini 60 plus 1,96 kali 9 per akar kuadrat dari 15. Nanti ini ketemulah berapa? Inilah yang dinamakan interval kepercayaannya. Ya, ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Ya, ini adalah upper bound alias UB, ini adalah lower bound alias LB. Kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Tuh, itu untuk nomor 16, kalian tinggal kerjain sendiri. Nah, ini juga sama nih. Ini disuruh ngitung interval kepercayaan untuk standar deviasi. Berarti ini pakai sigma, nanti cari lagi nih sigmanya untuk ada ininya lah. Ini masih apa namanya? Dulu mana sih? Lupa. Di modul 7 ya kalau nggak salah ya materinya. Pendugaan interval kepercayaan tuh. Nah, ini tuh yang nomor 16 tuh tadi yang ini. Ya, tinggal pakai rumus yang ini aja. Nah, ini kalau sigma tidak diketahui tapi simpangan baku sampel ya kayak tadi. Di mana nilai T di sini alfa per 2, di mana pakai nanti ada yang namanya DF dia. Ya, pakai namanya degree of freedom. DF-nya tuh N kurang 1 ya. Kayak gini kurang lebih seperti ini. Nah, ini nih. Nah, ini adalah alfa per 2-nya. Ini adalah alfa per 2-nya. Nanti tinggal berapa gitu ya. Nah, ini masih ada lagi nih. Ini kalau rata-rata ya. Jadi di sini adalah dugaan rata-rata atau interval kepercayaan daripada untuk si rata-rata. Nah, tapi kalau untuk si simpangan baku itu ada lagi, beda kalau nggak salah. Mana ya? Ini dia. Ini variance ya. Ini variance. Ya, ini variance. Berarti kalau pakai simpangan baku coba ada nggak? Oh, ini proporsi adanya ya. Oke. Berarti untuk apa namanya? Untuk simpangan baku kalau nggak salah tuh nanti dia bisa pakai ini juga, nanti diakarin deh kalau nggak salah ya. Atau di modul ke-8 coba saya cek dulu untuk modul 8-nya apa dia sih. Oh, dia langsung ke pengujian hipotesis ya. Oh ya udah, berarti emang tadi ini dia disuruh standar deviasi kan. Ini tanya varians datanya berapa. Nah, nanti coba ini coba dikerjain dulu lah ya. Nomor 17 ke belakangnya. Oke, kalau emang misalkan nggak ada yang mau ditanya, mungkin saya tutup dulu aja kali ya. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya udah untuk join ya di pertemuan kali ini. Dan dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri. Iya, terima kasih kembali. Iya, terima kasih kembali.